Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, salam sejahtera buat kita semua, Salam Rahayu. Bertemu lagi bersama saya di channel Pencari Jalan Pulang untuk membahas kajian-kajian dalam praktek ilmu tasawuf. Tema yang akan kita bahas pada malam ini adalah ada Rasul di setiap zaman, sebagaimana disampaikan dalam surat At-Taubah 128. Mengingat Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin, sehingga otomatis ayat tersebut juga harus berlaku. Ada utusan di setiap zaman. Dalam surat Al-Ibrahim bahwa dinyatakan bahwa ada utusan dari setiap zaman dengan bahasamu sendiri, dari kaummu sendiri. Bagaimana sih maksudnya? Jadi begini, kita tidak boleh membantah ayat itu. Nah, kiasnya seperti ini. Bahwa Allah, nur Allah yang laisa kamislihi syai'un, turun ke dunia ini melalui nur malaikat Jibril dan melalui nur Muhammad. Nah, disinilah yang disebut Rasul Muhammad itu ini. Ini sifatnya metafisik. Ini sifatnya kodim, sifatnya abstrak. Nah, adalah yang fisiknya, yaitu Nabi Muhammad. Jadi ini yang zahir, ini yang batin. Allah dengan Rasulullah itu berkekalan, tidak bercerai-berai. Kalau diibaratkan Allah itu mataharinya, Rasulullah itu cahayanya. Nah, sedangkan cahaya itu ada yang wadahnya, ada yang menyimpannya. Ada wadah yang menyimpan cahayanya, yaitu apa? Zahirnya, jasmaninya, Nabi Muhammad bin Abdullah. Inilah wadah dari Rasul Muhammad itu sendiri. Sehingga Nabi Muhammad dengan Rasul Muhammad itu berbeda. Tidak sama. Entitas yang berbeda. Nabi Muhammad zahirnya, Rasulullah Muhammad itu adalah batinnya. Kalau dikiaskan, ini Prabowo, ini presiden. Prabowo zahirnya akan ganti-ganti ke depannya. Misalkan ini dulunya Soekarno, ini presiden. Ini Habibie, ini presiden. Jadi presiden itu dari dulu sampai sekarang tetap ada. Gitu. Yang berubah-ubah itu adalah jasadnya. Seperti itu. Sehingga sudut pandang dalam pemahaman ilmu tasawuf, terutama tarekat kami, bahwa utusan di setiap zaman itu ada. Cuman sebutannya bukan disebut dengan Rasul, yaitu disebut Walia Mursida, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 17. Gitu. Makanya kata Nabi, pewarisku adalah al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya itu siapa? Itu adalah ulama billah. Ulama yang telah makrifat, ulama yang telah kenal bersekekalan dengan Allahnya. Itulah yang dimaksud al-ulama warasatul anbiya. Kalau ulama yang hanya paham sebatas ilmu fikih tapi dia tidak makrifat, belum mengenal kepada Tuhannya, itu belum jadi al-ulama billah. Itu masih menjadi ulama dunia, bahkan rentan menjadi ulama su. Kenapa? Karena dia mengajarkan Al-Quran tidak berkekalan dengan pelafalnya, yaitu Allah itu sendiri. Kan bahaya. Dia mengajarkan Al-Quran padahal dia belum memahami isi daripada Al-Quran itu sendiri, baik secara zahirnya, baik secara batinnya. Sebab rohnya belum disucikan. Berbeda dengan ulama billah. Ulama billah adalah orang yang telah mencapai maqam kerohanian tertinggi karena beliau telah mensucikan jiwanya sehingga sampai kepada Allahnya. Seperti itu. Nah, karena yang bernyawa ini pasti mati, pasti wafat, kullu nafsin daikatul maut, otomatis sama Nabi, isi dadaku aku curahkan kepada Abu Bakar. Ilmu dunia aku berikan kepada Ali dan ilmu akhirat aku berikan kepada Abu Bakar. Turunlah ilmunya.
Yang diturunkan apa? Isi dadanya. Apa isi dadanya? Ini. Waris ke sini. Ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Turunlah kepada muridnya lagi. Apa yang diturunkan? Ini. Diturunkan ke sini. Sampai kapan? Sampai sekarang. Kita harus menemukan pewaris Nabi itu. Bukan ulama yang hanya sebatas tahu hafalan fikih, bukan. Kalau orang-orang hanya hafalan fikih berarti itu orang pinter. Kalau orang pinter tidak ada jaminan dia akan kenal kepada Tuhannya. Buktinya banyak profesor-profesor atau orang-orang berpendidikan menjabat sebagai ahli agama. Tapi pada kenyataannya sebagai contoh ya, dia mencabuli santrinya. Dia korupsi dana haji, dia korupsi anggaran Al-Quran. Itu salah satu bentuk bahwa orang yang paham, yang mengerti ilmu agama, belum tentu dia benar-benar masuk ke dalam agama itu sendiri. Dia tidak takut dengan Allahnya karena dia belum mencapai makom ihsan. Dia tidak merasa diawasi oleh Tuhan. Karena akhiratnya nanti tinggal tobat saja. Tapi bagi orang yang telah pada makom ihsan, dia sudah memasuki samudra hakikat sehingga akhiratnya itu sekarang, bukan nanti. Gitu. Jadi orang yang telah mencapai tingkat kerohanian yang tinggi, dia akan sampai berhampir kepada ini. Berhampir. Naik dimensi kesadaran sampai kepada lapisan nafsu yang dia miliki. 7 lapisan nafsu sudah saya bahas dalam judul sebelumnya ya. Nah, untuk dapat mengetahui jalan dan caranya untuk adaptasi di sini, mau gak mau kita tidak bisa dengan cara membaca buku. Tapi kita harus terjun praktek. Yang nanti akan diarahkan, dibimbing oleh ini. Ini yang akan membimbing kita bagaimana kita cara beradaptasinya dalam memasuki samudra hakikat. Karena begitu masuk ke dalam samudra hakikat yang dimensinya lebih tinggi, adaptasinya tidak bisa pakai ini lagi, tapi pakai ini. Karena ini tidak akan dibawa pulang. Yang dibawa pulang ini. Begitu. Nah, disinilah orang yang telah berkekalan dengan inilah yang disebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ada utusan di setiap zaman. Kita harus mengikuti ini. Karena tanpa melalui jahir ini, kita gak akan ke sini. Jadi kita harus ketemu ini dulu. Kalau sudah ketemu ini, kita gak bisa ke sini langsung. Apalagi ke sini, gak bisa. Kan tak akan diterima doa seseorang apabila dia tidak bersolawat dengan Nabi. Dia tidak menyertakan Nabi ini. Nah, tidak menyertakan ini. Karena di balik ini ada ini. Di balik ini ada ini. Jadi kita harus beserta ini dulu. Samakan channel dan frekuensi kita. Nanti diajarkan. Kita harus menemukan ini dulu. Ini itu adalah murid dari ini murid dari ini murid dari ini, sampai kepada sini. Begitu. Hanya ini jalannya. Gak ada lagi. Satu-satunya ini. Di sini tidak akan mengajarkan caranya beragama. Guru ini tidak akan mengajarkan caranya bagaimana ilmu fikih, tidak. Karena ini advance-nya Islam. Beliau akan mengajarkan syariatnya hakikat. Apa itu syariatnya hakikat? Yaitu tarekat. Karena yang namanya hakikat tidak mungkin diajarkan secara teori bagaimana, tidak. Karena kalau yang namanya hakikat itu berarti tidak mungkin bisa terdeskripsi. Karena hakikat itu qadim. Sehingga ada yang disebut tarekat. Itu merupakan metode praktisnya. Gitu. Karena kalau misalkan hakikat dijabarkan, diteorikan, tetap tidak akan diterima. Sebab tidak aku yakin. Yang namanya samudra hakikat, babnya ilmu aku yakin. Kalau ilmu syariat itu cukup ilmu yakin atau ainul yakin. Tapi kalau ilmu hakikat tidak bisa. Harus aku yakin. Harus kita sendiri terjun memasuki bahtera ilmu tersebut. Begitu.
Jadi yang dimaksud Rasul ada di setiap zaman itu, kita harus menemukan pewarisnya. Dan tidak bisa dilihat dengan kacamata kita, dia bersorban, dia hafal-hafalan Al-Quran, dia tahfiz Al-Quran. Tidak bisa dilihat dari situnya. Itu iblis pandai sekali menipu. Bahkan banyak ketua-ketua pesantren yang ternyata malah mencabuli santrinya. Bukan saya menjelekkan itu, tapi itu menjadi parameter bahwa keilmuan seseorang, keilmuan akal seseorang terkait masalah ilmu agama itu bukan menjadi patokan. Dia akan bisa mengantarkan kita kepada Allah atau tidak. Karena ilmu agama ini yang ada di kepala, begitu tidur hilang semuanya. Termasuk iman, hilang semuanya yang di kepala. Masuk ke alam tidur, hilang juga. Masuk ke alam pingsan, hilang juga. Apalagi masuk ke alam kematian. Gak dibawa ini semuanya. Ininya masih kotor. Makanya kuncinya tazkiyatun nafs, sucikan dulu jiwa. Apabila kita telah menyucikan jiwa, kita akan bisa membaca Al-Quran yang qadim, Al-Waqiah 79. Al-Quran tidak dapat disentuh kecuali oleh roh yang disucikan. Nah, seperti itu kawan-kawan, kita tidak akan pernah sampai kepada Tuhan tanpa menemukan wasilah. Ini wasilah. Kalau misalkan teman-teman berandai-andai sampai kepada Allah, memang apanya Allah yang teman-teman kenali? Bukankah Allah itu laisa kamitslihi syai'un, yang undefinisi, undeskripsi, unlimited? Bagaimana teman-teman bisa menghaturkan doa teman-teman kepada Allah? Oh, saya tahu Allah, namanya Allah. Kalau teman-teman baru tahu Allah sebatas nama, ya itu tidak akan sampai. Karena kita tidak tahu alamat kita itu akan dikirim kemana doa kita itu. Karena kita belum tahu barangnya, kita belum tahu eksistensinya. Misalkan spidol, teman-teman langsung terbayangkan, teman-teman langsung tahu alamatnya spidol. Teman-teman ngirim surat ke Jakarta, mau ke seseorang bernama Rizky, tapi teman-teman gak tahu alamatnya, gak akan sampai. Jadi kita itu harus tahu koordinat kita untuk mengirim doa itu, supaya sampai tembus ke alam dimensi yang lebih tinggi. Jangan hanya kita mengetahui nama. Makanya jangan sembah namaku, jangan sembah afalku, jangan sembah sifatku, jangan sembah zatku, tapi sembahlah aku. Kita harus sampai tingkatan sana. Gitu. Karena yang bernama pasti ada barangnya. Barang dulu apa nama dulu? Barang dulu kan, baru ada namanya. Sehingga nama itu hanyalah itu relatif. Karena Tuhan gak mungkin bernama sebenarnya. Kalau bernama itu jadi relatif. Logikanya, Allah. Allah itu, nama Allah itu ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Sebelum zaman Nabi Ibrahim, nama Allah itu apa? Kan kita gak tahu. Berarti ada setelah manusia hadir nama Allah itu. Sementara Allah itu ada sebelum diadakan. Kita harus sampai kepada Allah yang ada sebelum diadakan. Melalui apa? Melalui cahayanya yang ke dunia. Karena Allah tidak mungkin ke dunia. Karena Allah itu apa? Mutlak, dunia relatif. Kalau yang mutlak berhampir dengan yang relatif hancur, lebur. Gak bisa, hukumnya tidak masuk. Otomatis Tuhan mengirim utusan ke dunia ini. Karena utusannya itu masih kodim, tetap unlimited, undefinisi, harus ada wadah yang membawanya, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Karena wadahnya ini limited, expire, harus diwariskan lagi kepada penerusnya. Inilah Waliyah Mursida, Al-Kahfi 17, temukan ini. Kalau ketemu ini, kita sama saja ketemu dengan Nur Muhammad ini, Nabi Muhammad aja yang lampau, karena isinya masih sama. Misalkan ini bentuknya apa? Bentuknya gelas. Nah, gelas. Ini airnya. Air. Ini masuk ke sini. Bentuk air ini menjadi gelas. Pindah ke sini ke muridnya. Bentuknya misalkan mangkok.
Nah, ini dicurahkan si air ini kepada mangkok. Otomatis Nur Muhammad ini berubah airnya menjadi mangkok. Bentuk airnya, dimensi airnya bentuknya menjadi mangkok. Turun lagi ke sini. Bentuknya jahirnya misalkan botol. Ini kias ya. Botol. Airnya dicurahkan lagi kepada muridnya. Bentuk Nur Muhammad ini menjadi botol. Di mana Nur Muhammad ini berkekalan dengan Allah ini. Maka disinilah sifat wujud Allah. Sifat wujud. Bukan ini Allah, hati-hati. Melainkan sifatnya, sifat wujudnya. Turun lagi berubah-ubah bentuknya, ya gimana wadahnya. Seperti itu. Makanya wajah Nabi Muhammad tidak boleh digambar, didokumentasikan, karena wadahnya akan berubah-ubah. Begitu. Supaya kita tidak mempertuhankan ini, mempertuhankan ini, mempertuhankan ini, mempertuhankan ini. Tidak. Tapi ini channel dan frekuensinya supaya sampai kepada ini. Begitu. Inilah jalan satu-satunya. Gak bisa lagi. Oke, misalkan murid ini punya murid jutaan. Terus kita harus kemana? Sementara ini kamu jadi guru ya, udah jadi guru. Si murid ini berubah jadi guru. Dia punya murid. Kata saya barusan disampaikan bahwa hanya ada satu. Tidak mungkin ada dua. Tidak mungkin ada dua matahari. Terus harus bagaimana? Murid ini bisa menerima transfer of knowledge dari gurunya, keilmuan dari gurunya, berbeda-beda. Ini hanya 20%. Ini hanya 70%. Ini hanya 50%. Ini hanya 90%. Ini 100%. Warisnya nanti ke sini. Begitu ini punya murid nih. Sudah selesai kamu berguru sama saya, cari guru yang lain. Bergurulah dia ke sini. Sudah selesai si murid ini berguru ke sini, pindahkan dari sini ke sini. Selesai dari sini, cari kamu guru yang lain. Misalkan dia pindah ke sini. Sudah selesai kamu dari saya, cari guru yang lain. Kamu pindah ke sini. Kalau dari sini kamu tidak akan disuruh mencari guru lagi. Silahkan kamu penuhi isi dada kamu, nur kodim kamu, sampai bisa menampung semua ilmu dari gurunya. Apabila si orang ini, si murid ini, si A ini, bisa menampung semua ilmu dari gurunya, otomatis warisnya kemana? Warisnya dari sini bisa ke sini. Ini punya murid lagi. Disinilah fenomena terjadinya banyak tarekat. Begitu. Kita tidak menjelekkan tarekat yang lain, tidak. Cuman kita harus menyampaikan bahwa tarekat itu ada yang batang pohon, ada yang dahannya, ada rantingnya, ada daunnya. Kalau kata moyang guru saya bahwa sekolah ini adalah mahkotanya tarekat. Berarti bukan cincinnya, bukan kalungnya, bukan antingnya, tapi mahkotanya. Jadi disinilah akan ada terjadi segitiga. Nah, dari sini suruh ke sini, suruh ke sini, suruh ke sini sampai ketemu yang batang lurus ini, sungai yang besarnya. Dari solokan sampai ketemu yang sungainya, sampai ke sini. Yang membedakan apa? Potensi. Ini potensinya 20%, 70%, 50%, 90%. Gitu. Semakin besar potensinya, semakin besar energi yang diperolehnya. Semakin besar energi yang diperoleh, semakin tidak sakti dia.
karena dia beserta dengan yang maha sakti. Karena sesungguhnya marifat itu tidak sakti, hanya saja mereka beserta dengan sang maha sakti. Mereka tidak punya kemampuan, mereka hanya punya ilmu pasrah kepada Tuhannya, berserah kepada Tuhannya, memberikan masalah yang dia terima kepada Tuhannya apabila ia sudah mentok. Tapi dia bersyariat dulu bagaimana menyelesaikannya. Karena itu ujian. Semakin banyak ujian bagi orang beriman, semakin meningkat iman orang tersebut. Begitu. Guru ini akan mengajarkan bagaimana adaptasinya. Tidak akan mengajarkan fikihnya. Karena fikih telah selesai. Fikih ilmu syariat itu sudah selesai pada zaman Nabi Muhammad, sudah selesai. Yang belum selesai itu apanya sekarang? Hakikatnya. Karena apa? Karena pasti akan terjadi gradasi, akan terjadi pengurangan, akan terjadi apa ya? Pengurangan potensi, atau lebih tepatnya terdestruksi lah gitu. Akan berkurang. Yang pertama dulu ini sudah full sampai 100% hakikatnya. Makin kesini makin rusak, makin sini makin rusak. Yang rusak bukan syariatnya. Syariat justru makin tajam gitu kan. Kalau kitab ini wah dibandingkan. Yang melemah itu apa? Hakikatnya. Kalau syariat malah makin bervariasi. 10 kepala bisa 10 tafsir. Banyak sekali kitabnya. Tapi kalau mereka beserta dengan hakikatnya pasti akan satu pandangan. Karena mereka beserta dengan Tuhan, sehingga satu pandangan Tuhan. Mereka membahas tentang isinya. Mereka pandangan Tuhan. Pamatualu pasama wazul. Jadi mereka semua itu yang belajar hanya sebatas ini disebutnya fasik. Belajar sebatas ini disebutnya zindik. Zindik itu apabila orang yang belajar hakikat tapi dia tidak melalui metodologinya, itu zindik. Begitu. Metodologinya apa? Adaptasi dengan apa yang diturunkan oleh sang guru ini. Beliau juga sebelum menjadi guru, adaptasi dulu kepada guru-gurunya. Makanya kata Nabi, besertalah dengan Allah. Jika belum beserta dengan Allah, besertalah dengan orang yang telah beserta dengan Allah. Kata Imam Ghazali, bergurulah kepada kalian yang guru-gurunya sambung kepada Rasulullah. Gitu. Ya, kita kan mungkin berguru ke sini sudah gak sejaman, apalagi ke sini. Kita bisa bergurunya ke sini. Dengan berguru ke sini, yang beserta dengan Allah dan Nur Muhammad ini, kita sama saja berguru langsung ke sini. Setelah mengikuti metodologinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Ini kajian ilmu tasawuf, bukan kajian fikih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.